Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Ketika seorang suami ditanya, apa tujuanmu menjadi seorang suami? Mungkin dia akan menjawab, saya ingin mengumpulkan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya kumpul di dunia, tapi insyaAllah bisa berkumpul di dalam jannah. Ketika seorang istri ditanya, apa tujuanmu menjadi seorang istri? Mungkin ada yang menjawab, tujuanku menjadi seorang istri adalah bagaimana aku bisa mengabdi kepada suami untuk mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Ketika seorang anak ditanya, apa tujuanmu menjadi seorang anak? Mungkin anak itu akan menjawab, aku ingin menjadikan diriku menjadi anak yang berguna kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa. Demikian juga hari ini jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, apa sih tujuan Allah menciptakan kita manusia? Inilah tema yang akan kita angkat kali ini melalui mimbar ini, insyaallah. Dengan tema ini kiranya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, paling tidak ada 4 poin tujuan Allah menciptakan kita manusia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu bukan hanya haji. Itu ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ibadah hablum minallah. Tapi ada ibadah yang namanya hablum minan nas, itulah hubungan kita sesama manusia. Maka salah satu hubungan sesama manusia itu paling tidak kita diingatkan oleh Rasulullah, jangan putuskan silaturahim kita dengan orang lain. Kenapa? Karena percuma amal ibadah, banyaknya bagaimanapun amal ibadah yang kita kerjakan, khusyuk bagaimanapun amal ibadah yang kita kerjakan, Allah nanti tidak akan lihat amal ibadah kita. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, isnani la yanzuru ilahima yaumal qiyamah, 2 golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah nanti di akhirat. Salah satunya adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa penyebab putusnya tali silaturahim? Yang paling bahaya yang bisa memutuskan tali silaturahim itu adalah lisan. Makanya sampai Imam Al-Ghazali mengatakan salamatul insan lihifdzil lisan, keselamatan manusia itu terletak kepada lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh ada obat harapan sembuh, tapi kalau sudah lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka hati-hati dengan lisan. Maka melalui Jumat ini, lisan kita satukan dengan hati kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amal ibadahnya. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup ini kita tidak terlepas dari yang namanya ujian. Dan ujian yang kita rasakan di penghujung tahun 2022 hari ini, begitu banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, mulai dari gempa bumi, mulai dari tanah longsor, mulai dari hujan yang tidak berkesudahan, bahkan banjir, bola karang naik karang surut.
Dan ini terjadi di tempat kita hari ini. Tetapi ketika Allah berikan ujian itu kepada orang-orang yang beriman, yang dia menyikapinya dengan iman, ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan yang ada pada dirinya. Baik enggak amal ibadahnya? Makanya ketika Allah berikan ujian, maka ketika orang beriman diberikan ujian itu, dia akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, apapun bencana itu dari Allah, dan akan semuanya kembali kepada Allah. Dia tidak merasa resah dan gelisah dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, tetapi yang terasa di akhir-akhir ini adalah di penghujung tahun 2022 adalah musibah atau ujian banjir yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah kita menyikapinya dengan iman. Adapun yang ketiga, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, tujuan Allah menciptakan kita adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan ditanya dari apa yang kita pimpin. Sampai Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, dan kau akan ditanya dari apa yang kau pimpin. Seorang suami akan ditanya bagaimana kau memimpin keluargamu. Seorang istri akan ditanya bagaimana memimpin anak-anaknya. Seorang diri kita, seorang anak kita pribadi akan ditanya bagaimana memimpin untuk diri kita sendiri. Kita punya panca indera, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut kamu akan dikunci, tangan akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Makanya diri kita adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Yang keempat, tujuan Allah menciptakan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah At-Tin ayat 4. Apa kata Allah? Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Bentuk yang baik, bentuk yang cantik itu bukan karena rambutnya bakma yang terurai. Cantik itu bukan pipinya bak lauh dipayang. Cantik itu bukan karena alisnya bak semut beriring. Cantik itu bukan karena dagunya bak lebah bergantung. Cantik itu bukan karena bibirnya merah merona seperti buah delima yang sedang merekah. Tetapi cantik yang dimaksud dari kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena pada diri manusia di situ Allah berikan akal dan pikiran. Kalau kita bandingkan dengan malaikat, walaupun malaikat itu sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malaikat tugasnya monoton. Dia hanya diberikan akal. Kalau dia ditugaskan untuk menurunkan hujan, tugasnya hanya menurunkan hujan. Kalau malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa, tugasnya hanya mencabut nyawa. Tak pernah ada pekerjaan yang lain. Tapi manusia semua dikerjakan. Bagaimana dengan nafsu? Setan menyuruh kita kepada kesesatan. Maka setan itu dia hanya diberikan nafsu untuk menyesatkan dirinya, bahkan kita manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kita manusia ada akal, ada nafsu. Andai kata akal kita menang oleh nafsu, maka kita manusia lebih mulia daripada makhluk yang namanya malaikat. Andai kata akal
kita menang oleh nafsu, maka bisa jadi kita lebih hina daripada setan. Bahkan Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran, lanjutan ayatnya, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami tempatkan manusia itu pada tempat yang paling hina karena akalnya kalah oleh nafsunya. Andai kata masih banyak kemaksiatan yang dilakukan, berarti akalnya menang oleh nafsunya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, 4 tujuan ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan, mengerti tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kitalah orang-orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat kita ada manfaatnya. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang istiqomah, mati husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur